Setelah proses instalasi selesai, contohnya saya menggunakan Linux Mint. Nah, folder dari aplikasi PHP kita berada di var www.html, umumnya di situ. Kalau teman-teman menggunakan Windows, biasanya ada dalam folder instalasinya. Misalnya kita menggunakan XMPP, maka ada di folder XMPP/htdocs. Di dalam folder htdocs itulah teman-teman dapat menyimpan aplikasi atau file PHP-nya. Nah, sedangkan saya ada di Linux Mint, dan umumnya keluarga Linux selalu menyimpan file Apache atau Nginx di folder var/www/html. Seperti ini. Nah, disinilah kita akan memulai membuat file pertama kita. Nah, ada dua cara yang paling mudah digunakan. Pertama, klik kanan, kemudian create document, pilih tipe filenya, kemudian beri nama. Umumnya diberi nama index.php. Nah, kenapa index.php? Nama index umumnya digunakan di dalam web sebagai nama default. Gitu ya. Nanti kita akan lihat seperti apa dan apa pengaruhnya kalau kita menggunakan file index.php. Cara lain yang lebih mudah supaya tidak simpang siur, karena memang di beberapa sistem operasi berbeda-beda ya. Cara paling mudah, mungkin teman-teman bisa membuka aplikasi text editor atau code editor yang teman-teman gunakan. Pada laptop saya menggunakan Sublime Text ya. Nah, buka aplikasi Sublime Text, kemudian klik file, pilih new file, atau teman-teman bisa tekan Ctrl N sebagai shortcutnya. Maka dia akan membuat tab pertama. Nah, teman-teman bisa langsung save terlebih dahulu sebelum menuliskan kode program biar tidak lupa. Saya tekan menu file, kemudian klik tombol save atau shortcutnya Ctrl S ya. Save, beri nama, simpan di tempat tadi kita seharusnya menyimpan file PHP-nya. Simpan di dalam folder root aplikasi PHP kita. Dalam kasus di laptop saya berarti di var www.html ya. Di sini saya akan menyimpan filenya dengan nama index.php. Maka satu tab akan terbentuk dengan nama index.php dan ini adalah file pertama kita. Kalau teman-teman lihat di dalam file HTML sudah ada file juga ya yang barusan kita buat. Nah, kita akan membuat file pertama kita. Seperti yang mungkin teman-teman sudah pelajari sebelumnya, PHP atau kode PHP harus selalu dimulai dengan menggunakan tanda kurung tanda tanya PHP. Ini untuk menandai bahwasanya kita akan menuliskan kode PHP di dalamnya. Gitu ya. Saya akan mencetak satu string, misalkan echo spasi dalam kutip hello world. Ya. Ini kata yang umum digunakan ketika pertama kali kita membuat file pertama kita dari bahasa pemrograman yang kita pelajari. Nah, kemudian tekan Ctrl S, maka filenya akan tersimpan ya. Nah, perlu teman-teman ketahui kalau misalnya di dalam file PHP-nya tidak ada HTML ya, maka teman-teman tidak mesti menutup seperti ini. Tapi kalau mau ditutup juga silakan. Nah, kita akan buka di browser. Nah, untuk membuka file PHP kita bisa panggil folder dari aplikasi kita yang contohnya file HTML tadi di browser menggunakan kata kunci localhost. Gitu ya. Nah, localhost ini akan menuju kepada folder aplikasi kita di sini. Nah, karena nama file kita index.php, maka kita ketikkan localhost/index.php. Maka aplikasi PHP kita akan berjalan dengan sempurna. Nah, kalau teman-teman masih belum bisa berjalan dengan sempurna, file PHP-nya kemungkinan ada beberapa permasalahan umum seperti Apache-nya belum dinyalakan, atau XMPP-nya belum dinyalakan, atau memang PHP-nya belum terinstall gitu ya. Nah, kalau misalnya kita menuliskan kode PHP seperti ini, kemudian ketika dibuka di browser sudah muncul seperti yang kita harapkan, itu artinya aplikasi PHP kita sudah berjalan dengan sempurna. Nah, kita sekarang akan mencoba memanggil satu fungsi bernama php info. Ya, teman-teman bisa mengetikkan seperti ini, kemudian simpan filenya, jangan lupa. Kemudian refresh browsernya. Maka browser akan menampilkan versi PHP yang terpasang di dalam komputer kita. Termasuk di dalamnya kita bisa melihat konfigurasi apa saja yang terpasang, library apa saja yang sudah diinstal, dan lain sebagainya. Nah, ini juga bisa teman-teman gunakan untuk mengecek versi PHP yang sedang terpasang di sebuah server. Nah,
Oke, kembali ke contoh kode yang tadi. Nah, kalau teman-teman perhatikan, kita baru saja mengetikkan perintah echo spasi dalam kutip hello world. Nah, ini maksudnya adalah perintah echo ini kita gunakan untuk mencetak sebuah nilai, apa itu teks maupun numerik atau lain sebagainya, ke browser gitu ya. Nah, contohnya seperti ini, echo spasi diikuti oleh value yang ingin kita cetak ke browser. Jadi manakala teman-teman ingin menampilkan value apapun ke browser ya, di aplikasi kita, maka gunakan perintah echo ini gitu ya. Nah, teman-teman juga bisa mencetak nilai lain, seperti misalnya angka misalnya 1000 gitu ya, maka dia akan muncul 1000, atau hasil penjumlahan atau hasil operasi dari nilai, misalnya 1000 kali 5, maka seharusnya ketika saya refresh ini dia akan muncul berapa? 5000, betul. Nah, seperti itulah aplikasi paling sederhana yang teman-teman bisa coba pertama kali. Nah, di PHP juga dikenal dengan yang namanya baris komentar. Baris komentar ini maksudnya adalah baris kode yang tidak dieksekusi oleh PHP. Nah, fungsinya apa? Contohnya seperti ini. Ada kalanya kita ketika sudah membuat aplikasi yang lumayan besar dan banyak kodenya, kita harus menandai bagian ini untuk apa, bagian itu untuk apa. Nah, di bahasa pemrograman secara umum dikenal dengan yang namanya baris komentar. Baris komentar adalah baris yang tidak dieksekusi oleh si bahasa pemrograman tersebut. Fungsinya untuk memberikan komentar pada baris-baris yang kita inginkan. Misalkan kita ingin memberi penjelasan, ini kode tentang apa gitu ya. Kita bisa menuliskan baris komentar seperti ini. Kalau di PHP, kita membuat baris komentar menggunakan garis miring 2 seperti ini. Kemudian diikuti oleh teks yang teman-teman bisa gunakan untuk menjelaskan bagian tersebut. Misalnya saya tuliskan contoh pencetakan kode di PHP. Nah, kalau saya save kemudian saya jalankan, baris tersebut tidak akan mempengaruhi kode program yang sudah kita buat. Begitu pula bila teman-teman misalkan ingin menandai baris kode tertentu tapi tidak ingin menghapusnya. Misalkan untuk keperluan percobaan gitu ya. Misalnya hello world, selamat datang gitu ya. Nah, ada dua ya, hello world, selamat datang. Misalkan teman-teman tidak ingin menampilkan baris kode selamat datang ini, teman-teman bisa memberikan komentar. Teman-teman bisa saja menghapus, tapi ada kalanya teman-teman masih memerlukan baris kode tersebut. Kalau di lain waktu teman-teman memerlukannya gitu ya. Teman-teman bisa menandainya dengan menggunakan baris komentar. Sehingga kodenya tetap ada di file untuk jaga-jaga suatu waktu kalau kita ingin menggunakannya kembali, tapi tidak ingin dijalankan sekarang gitu ya. Nah, kita lihat baris kode yang selamat datang sudah tidak dijalankan. Itu fungsi kolom komentar. Nah, mungkin teman-teman memperhatikan kenapa setiap baris kode program selalu diakhiri oleh titik koma. Nah, itu merupakan aturan dari PHP. Titik koma ini berfungsi untuk mengakhiri sebuah baris kode dan memberitahu si PHP bahwasanya baris kode tersebut sudah selesai ditulis, sehingga kita dapat beralih ke baris kode yang baru. Nah, bila teman-teman hanya memiliki satu baris kode saja di dalam sebuah tag PHP, ya, misalkan teman-teman buka tag PHP, kemudian menutup tag PHP, dan di dalamnya ada satu baris saja kode program, maka teman-teman sebenarnya tidak wajib menggunakan titik koma. Ya, ini tetap berjalan sesuai harapan. Tapi bila teman-teman memiliki lebih dari satu baris kode program di dalam sebuah tag PHP, maka teman-teman harus memisahkan kedua baris tersebut dengan titik koma. Itu untuk menandai bahwasannya baris pertama sudah selesai, dilanjutkan untuk baris kode yang selanjutnya sebagai baris kode yang terpisah. Misalkan saya membuat baris kode kedua, echo misalnya nama saya, Tony Haryanto. Nah, di sini ada dua baris kode program, tapi bila kita menulis seperti ini tanpa titik koma, PHP akan menganggap dua baris kode program ini sebagai satu baris kode. Kenapa? Karena dia tidak dipisah dengan titik koma. Ini sama halnya seperti teman-teman menulis seperti ini. Ya. Sama seperti di HTML, di PHP pun dia tidak memperhitungkan spasi atau baris baru. Jadi meskipun teman-teman menulis baris kodenya di bawah, akan tetap dianggap sebagai satu baris kode program karena tidak menggunakan titik koma.
Dan bila kita menjalankan kode program seperti ini, akan muncul pesan error. Di sini katakan bahwasanya unexpected echo, artinya ada perintah echo yang tidak diharapkan di baris keempat pada file index.php. Baris keempat ya, ini baris ini. Echo pada baris keempat ini tidak diharapkan. Kenapa? Karena ini sama seperti kita menuliskan seperti ini. Echo spasi hello world spasi echo yang berakibat muncul error karena tidak ada echo setelah perintah yang lain gitu. Echo selalu harus dipasang di awal baris kode. Nah, solusinya adalah dengan memisahkan antar baris ini dengan titik koma. Dan saya sangat sarankan teman-teman selalu menggunakan titik koma meskipun ada satu baris kode saja. Ini sebagai disiplin saja supaya kita terbiasa menutup baris kode dengan titik koma. Dengan menambahkan titik koma pada setiap baris, maka hasilnya akan selalu konsisten sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, tadi kita sempat mengulas kenapa nama filenya harus index.php. Sebenarnya teman-teman bisa memberi nama file apapun seperti yang teman-teman inginkan, asal berekstensi atau diakhiri dengan ekstensi .php. .php ini wajib supaya Apache-nya dan PHP-nya bisa mengenali bahwasanya ini file yang bisa dieksekusi sebagai file PHP. Teman-teman bisa mengganti nama filenya, misalnya kita ganti namanya menjadi halaman.php gitu ya. Teman-teman dapat memanggil file tersebut dengan memanggil nama filenya ya. Contohnya tadi kita ganti namanya jadi halaman.php, maka dia tetap akan dapat dijalankan. Nah, namun keuntungannya bila menggunakan file index.php, kita tidak perlu memanggil nama filenya secara langsung. Contohnya, ini file halaman.php berada di root ya, di localhost. Bila kita panggil folder localhostnya saja tanpa memanggil nama filenya, maka dia tidak akan menemukan atau dia tidak akan menjalankan file kita, karena kita tidak memanggil nama filenya. Tapi bila nama file kita index.php, maka meskipun kita tidak memanggil nama filenya di browser, cukup memanggil foldernya saja, dia akan dijalankan secara otomatis. Dengan kata lain, index.php ini menjadi file default yang akan dijalankan bila teman-teman memanggil di browser tanpa memanggil atau menuliskan nama filenya.